Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Atia Maharani, Diki Syahputra, dan Rizky Nurul Fahmi. Kelompok kami akan membahas tentang ringkasan dan abstrak. Ringkasan menurut Nur Hadi, ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Isdayani, ringkasan, presis yang berarti memotong atau memangkas, adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Kesimpulannya, ringkasan ialah penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli, dan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat. Ciri-cirinya: 1. Pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Memproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok badan karangan. 4. Penyusunan ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. Yang terakhir, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki Syahputra. Selanjutnya, cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Langkah awal yang harus dilakukan adalah seorang penulis ringkasan harus membaca naskah asli 1 atau 2 kali. Bahkan dapat diulang beberapa kali hingga diketahui kesan umum secara menyeluruh mengenai isi dari naskah tersebut. Penulis juga perlu mengetahui maksud pengarang dan sudut pandang pengarang. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Jika penulis sudah mengetahui kesan umum, maksud asli, serta sudut pandang pengarang, maka sekarang ia harus memperdalam dan mempertegas semua hal itu. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memahami kembali karangan bagian demi bagian, alinea demi alinea, sambil mencatat gagasan-gagasan yang penting yang tersirat dalam bagian atau alinea itu. Yang ketiga, mengadakan reproduksi. Dengan mengadakan kesan umum pada langkah pertama di atas dan catatan-catatan yang diperoleh dari langkah kedua di atas, maka seorang penulis sudah siap untuk membuat ringkasan yang dimaksud. Dalam ringkasan utama ini disesuaikan dengan urutan naskah asli dan harus menggunakan bahasa penulis karangan dan harus diurut. Next. Tujuan ringkasan. Tujuan membuat ringkasan adalah membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menulis kembali dengan tepat. Kita lanjut ke abstrak. Abstrak adalah suatu ringkasan isi dari suatu karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu seseorang pembaca agar bisa mengerti inti dari tujuan seorang penulis. Secara umum, abstrak merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang dengan jumlah kata yang telah dibatasi. Kata yang dibatasi dalam sebuah abstrak maksimal 250 kata. Abstrak dalam dunia pendidikan dipergunakan untuk sebuah lembaga atau institusi sebagai informasi pertama pada suatu penelitian ketika akan dipublikasi di jurnal, seminar, lokarya, dan lain-lainnya. Dalam dunia internet, abstrak digunakan untuk gambaran pendek karya ilmiah untuk dibaca seperti sebuah display barang di etalase depan untuk dipajang dan dipakai sebelum dibeli. Lalu bagian yang penuhnya diberikan untuk yang berminat membelinya. Selanjutnya untuk Mas Rizky. Jenis-jenis abstrak memiliki beberapa jenis yang
dikategorikan pada fungsi dan orientasi seorang membaca. Hanya saja pada umumnya hanya dikenal dua jenis akhlak, yakni satu, akhlak informatif, ialah akhlak dokumen yang begitu penting, umum, informasinya kualitatif dan kuantitatif. Akhlak ini lebih panjang dari akhlak lainnya karena dibuat sebaik mungkin tetapi tidak mengubah isi atau makna dari penulisan aslinya. Dua, akhlak indikasi. Akhlak ini menjelaskan isi sebuah penulisan atau dokumen dengan menggunakan pernyataan yang umumnya dan tidak disetelkan pada tulisan dokumen dengan menggunakan pernyataan yang umum, tidak disetelkan data kuantitatif atau informasi yang detail. Hasilnya merupakan dokumen proceeding, dokumen diskusi, dan esai. Fungsi dari akhlak ini memberikan potret informasi bagi membaca, mengenal isi dari suatu karya ilmiah yang sudah membuat menjeraba sederhana digunakan untuk memudah proses mengunggah ke dunia maya dan mempermudah membaca, memahami inti dari isi dari sebuah karya ilmiah. Struktur akhlak akademis bisanya mengulai 4 elemen yang relevan dengan penelitian yang diselesaikan. Satu, fungsi penelitian, yaitu pernyataan masalah atau rumusan masalah penelitian yang dibahasa. Dua, mode penelitian yang digunakan, penelitian eksperimental, studi kasus, kuesioner, dan lain-lain. Tiga, hasil penemuan penelitian. Empat, kesimpulan dan rekomendasi utama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.